Jadi kenapa kembali terjun ke Kuliner. kuliner lagi, dunia usaha lagi? Karena waktu itu uangnya habis. Ini kalau saya nggak jadi supir gokar, nggak narik, nggak dapat duit. Sebelum Crofloka turun, kita harus Punya inovasi. punya inovasi Ya, satu brand baru lah. ya. Nah, salah satu brand yang kita launching es coklat impian. Oke. Itu baru sekali itu saya ngerasain bisnis yang ternyata ngantriannya segini banyaknya gitu. Sampai konsumennya pada ngomel-ngomel kan. Karena kelamaan gorengnya. Nah, jadi kalau bisnis tren ini nggak bisa diprediksi juga, Mas. Oke. Jadi kadang-kadang apalagi kebutuhan sekarang, kebutuhan sosial medianya sangat tinggi ya buat konten. Nah, jadi kalau aku ngelihatnya di sosmed apa yang lagi rame di luar kota, kita bawa ke kota kita gitu. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas di Kuliner Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu, masih mas-mas pengusaha, tentu saja pengusaha kuliner, karena Kulkas ini berisikan tentang perjalanan bisnis atau produk-produk bisnis kuliner yang di Jogja itu lagi hype dan bisa jadi inspirasi banyak orang. Untuk perkenalan dulu nih Mas, namanya siapa Mas? Ya, terima kasih Mas Arif udah diundang di Kulkas. Ya. Grogi sebenarnya nih Mas. Waduh. Iya, saya Irham, asalnya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke. Sudah menetap di Jogja ini dari 2014. 2014. Wah. Ya, hampir 10 tahun Mas. 10 tahun dan sekarang memutuskan buat tinggal di Jogja. Iya Mas. Pantes Jogja macet Mas. Nah, Mas Irham ini bisa dibilang pengusaha kuliner dari tahun berapa Mas? Dari 2010 Mas. 2010. Berarti sekarang udah 2023, 13 tahun. Sudah 13 tahun. Oke, 13 tahun. Udah berapa bisnis kuliner tuh Mas yang buka? Kalau diingat-ingat tuh udah ada belasan Mas. Tapi yang berhasil mungkin bisa dihitung. Beberapa aja yang berhasil itu Mas. Dari awal bisnisnya apa tuh Mas? Bisa diceritain? Dari awal kita 2010 itu teman-teman kuliah buka namanya Morning Break. Oke. Nah, Morning Break ini jualan sarapan yang langsung diantar ke kosnya teman-teman. Nah, waktu itu spesifik target marketnya teman-teman kedokteran. Oke. Cewek. Wah. Spesifik lagi angkatan baru Mas. Oh jadi mengantar sarapan buat calon dokter baru di Jogja dan wanita. Betul Mas. Wah, motivasinya bagus ya. Terus habis itu Mas? Terus nggak berjalan mulus, profitnya juga kita pakai buat makan-makan aja. Oke. Kemudian 2014 balik ke Balikpapan itu buka warung susu gitu. Warung susu segar, nggak berjalan lancar juga. 2014 itu berarti di Jogja lagi hype-nya Kalimilk ya Mas ya? Kalimilk, Iya. Mas. Dari Berarti bawa dari Jogja ke sana. Iya. Oke. Dari 2013 malah. 13. Oh, 2013. Oke. Sampai ke 2014 balik ke Jogja, ini sana ditutup karena sudah nikah. Oke. Terus di sini buka kafe, kopi shop lah kita sebutnya dulu. Oke. Gitu. Cuman dengan ilmu yang terbatas, jadi barista dulu itu mahal Mas. Barista dulu mahal. Iya, jadi kita pakai kopi yang kapsul. Oke. Pakai kopi kapsul, jadi kita buat ala-alanya aja lah gitu, tanpa ilmu Mas. Oke, jadi yang penting ke coffee shop lah ya. Betul. Dan belum booming ya waktu itu Mas ya? Enggak, karena dulu nggak ngerti konsep booming itu kayak apa sih gitu. Konsep viral, tren itu kita nggak ngerti. Oke. Terus setelah itu? Setelah itu tutup, alhamdulillah tutup 2 tahun. Terus jadi supir gokar dulu. Sempat supir gokar? Berapa lama tuh Mas? Sekitar 5 bulan Mas. 5 bulan? 5 bulan. Wah, tahun berapa tuh Mas tadi? Tahun sekitar 2017 apa 18 gitu Mas. Berarti itu pas bonusnya gede-gedenya Mas ya? Bener Mas, itu ngerasa kayak wah ini besok nih dapat duit. Enak banget Mas. Daripada usaha mending jadi supir gokar waktu itu Mas. Dulu sehari dapat berapa Mas? Sehari itu bersihnya rata-rata 500.000 Mas. Bersihnya? Belum bonusnya? Sudah belum bonusnya. Betul. Wow. Dan waktu itu setelah 5 bulan buka kuliner lagi. Jadi kenapa kembali terjun ke kuliner lagi, dunia usaha lagi? Karena waktu itu uangnya habis. Ini kalau saya nggak
jadi supir gokar nggak narik, Heeh. nggak dapat duit. Berarti aku harus narik seumur hidup gitu kan. Gue Oke. pikir gitu Mas. Jadi kayaknya harus buka usaha lah. Nah dari situ jual barang-barang apa yang bisa dijual itu akhirnya kita buka gorengan ala Sulawesi, pisang selebes Oke. namanya. Jadi kalau pisang di Sulawesi itu kalau nggak salah kayak hampir sama kayak di Kalimantan ya. Ya. Pisangnya ada sambelnya nih. Betul, dimakan pakai sambal Mas. Ya. Namanya pisang selebes. Pisang selebes. Bertahan berapa lama Mas? Bertahan setahun Mas, Setahun. setahun. Oke. Jadi setelah setahun mulai turun lagi penjualannya, kita inovasi lagi. Oke. Inovasi dan di situ mulai ini nih. Mulai belajar ilmu-ilmu bisnis, ilmu marketing. Oh, kayak gini tuh cara memasarkan produk dan lain-lain. Oh, berarti setelah bisnisnya tutup beberapa lama baru belajar bisnis. Iya, iya. Terlambat. Untuk aku lihat seragamnya Mas Iram ada lebih baiknya, itu berarti ini terbentuknya kapan tuh Mas? Lebih baiknya pas selebes atau pas? Lebih baik ini kita bentuk baru sekitar 1,5 tahun yang lalu Mas. Oh, oke. Waktu zamannya Krovel. Travel. Zamannya Berarti dari Krovel. selebes langsung ke Dari Selebes tutup, terus kita buka Sugarin. Sugarin. Nah, itu karena waktu trennya boba, Oke. kita buka Sugarin, ikut-ikutan tren itu. Oke. Kita buka di Kaliurang atas. Nah, Sugarin. Oke. Terus pandemi udah sekitar 6 bulan, sempat jualan masker juga, ikut-ikutan juga. Oke. Akhirnya kita jualan di set box. Nah, Dessert box namanya di oven. Di oven. Dengan merek di oven. Oke. Itu tahun berapa lama lagi Mas? Sama Mas, setahun. Rata-rata setahun Mas. Tapi untuk di oven itu udah franchise belum sih Mas waktu itu? Waktu itu ada mitra sih. Oh, ada. Mm. Berapa mitra Mas? Ada beberapa ya. Itu waktu itu kerjasama sama teman. Saya nggak berani Mas. Awalnya mau Franchise. dimitrakan, Heeh. itu nggak berani. Karena Karena nggak ngerti ilmunya. oh, oke. Nah, tapi sama temen ini dibantu. Akhirnya dia yang sebagai ngurusin mitra-mitranya itu. Oke. Jadi kita mulai ekspansi lah kayak gitu pelan-pelan. Dan setelah di oven baru Traveloka. Baru Traveloka. Nah, Traveloka ini udah berapa cabang sempat Mas kemarin? Terakhir itu 100 cabang. 100 cabang. Uh-uh. Yang punya sendiri itu berapa Mas waktu itu? Yang punya sendiri itu nggak nyampe 10 Mas. Nggak nyampe 10. Nggak nyampe 10. Berarti hampir 90-an berarti franchise. Betul. Paling banyak di kota mana Mas selain Jogja? Selain di Jogja, di wilayah rata-rata itu paling banyak satu kota itu 3 atau 4 Mas. Oh, emang dibatasi gitu? Memang peminatnya segitu. Oh, Kan oke. ada jarak antara booth sama booth yang lain. Iya, iya, iya. Dan terakhir ini baru coklat Impian. impian. Betul. Nah, untuk coklat impian udah berapa cabang ya Mas ya? Coklat impian terakhir terupdate itu 47. 47. 47. Yang punya sendiri? Yang punya sendiri sejauh ini cuma satu yang di alun-alun. Serius? Yang Serius? lainnya iya. Yang lainnya kita mitrakan Mas. Gitu, berbagi rezeki. Oke. Berarti pertama kali buka di alun-alun, Pertama kali buka di Lempuyangan. Lempuyangan. Nah, itu ceritanya kita dapat ide mau jualan bisnis minuman nih. Sebelum Kroveloka turun, kita harus Punya inovasi. satu brand baru lah. Ya. Nah, salah satu brand yang kita launching es coklat impian. Oke. Nah, coklat impian ini waktu itu modalnya sekitar 3 atau 5 juta. Nah, tempatnya itu punya teman. Oke. Jadi teman punya tempat, kita isi peralatannya sama iklankan dan lain-lainnya gitu. Dan sekarang 47 punya sendiri satu ya Mas ya. Ini sendiri satu Mas. Dan itu masih di franchise kan sampai sekarang? Sejauh ini masih kita mitrakan. Oke, siap. Nah, Mas Irham ini menarik banget karena dari 2010 ya udah di kuliner, terus beberapa kali ganti dan sempat memang ada momentumnya di Traveloka sama coklat impian. Pasti banyak juga nih yang nanya Mas, cara memilih produk dari Mas Irham tadi kan bisa dibilang makanan yang tren ya Mas ya. Mulai dari pisang, dulu tuh pisang tuh termasuk kayak hawal haniki gitu-gitu ya Mas ya. Iya Mas. Ya kan? Pisang nugget gitu. Nah, pisang nugget. Nah, cara milih produknya tuh gimana sih Mas? Kayak ini kayaknya habis ini trennya ini deh, habis tuh ini trennya ini deh, atau enggak tahu ngelihat nih kok kayaknya trennya agak turun ya udah harus inovasi nih, itu gimana Mas?
Jadi awalnya itu ngerti tren itu pas di pisang nugget mas. Oke. Pas pisang nugget itu antriannya luar biasa tuh mas. Itu baru sekali itu saya ngerasain bisnis yang ternyata antriannya segini banyaknya gitu. Sampai konsumennya pada ngomel-ngomel kan. Karena kelamaan gorengnya. Nah jadi kalau bisnis tren ini nggak bisa diprediksi juga mas. Oke. Jadi kadang-kadang apalagi kebutuhan sekarang, kebutuhan sosial medianya sangat tinggi ya buat konten. Nah jadi kalau aku ngelihatnya di sosmed apa yang lagi rame di luar kota kita bawa ke kota kita gitu. Oke. Berarti emang harus cari inspirasi terus mas. Betul mas. Kalau yang Traveloka sama Traveloka berarti udah berapa tahun mas? Traveloka kan dari 2000 dari zamannya 2020 pandemi 2020 ya mas. Iya 2020. 2021. 2021. Traveloka. Sampai 2022. 22. Bisnis tren itu kan lumayan capek juga ya mas ya. Karena kan setahun. Nah, Betul mas. itu apa kalau Mas Iram sendiri apakah akan terus di bisnis tren atau pengen punya satu bisnis yang kayaknya bakal dipegang, ini kayaknya pengen sekali-kali cobain yang nggak tren atau gimana mas? Iya. Jadi memang prinsip di di kantor kita mas, kalau bisa kita memperbesar ini ya kapasitas kita gitu. Oke. Jadi kalau selama ini ngurusin yang tren-tren, bulan puasa kemarin kita buka 2 brand baru mas. Oke. Itu milkshake dengan brandnya Bilsek di Gijayan itu. Terus yang kedua gulai mewah di Jalan Damai. Iya. Itu kita keluar jalur. Yang tadinya kita ngurusin bisnis tren, ini nggak tren nih gulai gitu. Perbedaannya apa mas? Tantangannya apa? Tantangan terbesarnya di operasionalnya mas. Operasional. Ternyata ngurusin produk yang harus ngurusin cabai, garam dan lain-lain itu lebih ribet mas daripada cuma ngurusin roti sama coklat. Ini kan gampang banget. Berarti kalau untuk produk tren itu memang biasanya operasionalnya nggak seribet produk yang long last ya mas? Betul mas. Dan prinsip saya sih bisnis tren sama bisnis nggak tren sebenarnya tergantung profitnya aja mas. Oke. Karena kan tujuannya bisnis kan ujung-ujungnya profit. Jadi kalau misalnya kita ngikutin tren dan profit, is okay aja gitu. Oke. Berarti emang selagi masih profit ngikutin tren kalau buat Mas Irham nggak apa-apa lah mas ya? Nggak apa-apa. Tapi capek nggak sih mas? Seru mas. Hah? Seru. Kan kadang kita mikir kayak alat-alatnya mesti beli lagi, terus mesti trial error lagi. Kadang juga namanya bisnis tren kan ada yang bilang kalau misalnya masih jadi 5 pertamanya masih aman nih. Atau Mas Irham ada pertimbangan sendiri kayak di Jogja ini udah ada tapi termasuk coklat impian ini kan udah ada sebelumnya mas ya. Iya. Terus memutuskan kayaknya ini pas nih masuk sekarang nih, atau kalau aku masuknya agak telat nih kayaknya nggak dapat momentumnya deh. Cara ngukur momentumnya tuh gimana mas? Ini juga dijelasin agak bingung ya mas, karena biasanya dari intuisi gitu mas. Dari feeling. Dari feeling kita tuh, ini kayaknya harus masuk nih. Oke. Jadi memang benar tadi kalau tren itu ada momentumnya. Pas momentumnya ya itu kita PR-nya kalau momentum ya sama kecepatan mas. Jadi kecepatan eksekusinya. Karena bisnis tren ini emang harus cepet-cepet dieksekusi ya mas ya. Benar, kalau telat ya kita nggak dapat momentumnya lagi. Tapi untuk yang milkshake itu kan sebenarnya udah bukan tren ya mas ya. Iya. Tapi memutuskannya pertimbangannya apa tuh kemarin mas? Jadi kemarin kita buat challenge aja mas sama tim itu, gimana 10 hari kita bangun 2 brand. Buka 2 bisnis gitu kan. Ya sempat panas-panas juga mas di dalam tim itu, karena biasanya kita bangun brand itu 2 minggu mas, 1 brand. Oke. Untuk meriset segala macamnya sampai jadi brandnya gitu. Nah ini 10 hari harus bangun 2 brand. Nah itu jadi kemarin opsinya milkshake sama gulai gitu. Tapi emang dari manajemen sendiri memang ada target tiap bulan tadi kayak misalnya 2 minggu harus riset 1 brand, kalau bagus keluar atau gimana mas? Benar mas. Jadi visinya, kalau visi kita sih mau jadi perusahaan yang punya brand paling banyak mas. Oke. Di Indonesia. Ya. Jadi kalau ada yang rame di luar Jogja, terus coba di riset dulu, terus kalau oke baru dibuka ya mas.
Betul Mas. Yang di riset tuh apa biasa Mas? Biasanya kita pastikan dulu di Jogja marketnya dulu ada nggak, Oke. kayak gitu. Kalau marketnya ada dan peminatnya ada, kita riset produknya, Oke. baru kita launching. Berarti ngetes pasar dulu ya Mas ya? Iya. Oke. Itu melalui sosial media atau apa Mas? Dari sosial media Mas. Biasanya kita cek di komen-komen aja sih, misalnya ada foto, misalnya lagi rame ramen gitu ya. Heeh. Kita cek komennya, buka di Jogja dong, berarti ada pasarnya tuh. Simple gitu aja sih Mas. Berarti sering ini Mas, sering ngepoin akun-akun Instagram. Iya, termasuk akun kuliner Jogja itu. Waduh. Kan update ya Mas. Alhamdulillah ada. Terus kita bicara setelah tren nih Mas. Setelah tren bisnis tren naik, tentu ada orang minat buat franchise. Nah, Mas Hiram sendiri kan sudah pengalaman nih. Traveloka ada 100 cabang, berarti punya 90 mitra lebih ya Mas ya. Satu mitra itu biasanya buka 2-3 gitu Mas. Oke. Berarti ya anggap aja sekitar 30-an Mas, 30-an mitra. Terus yang di coklat impian juga punya 1, sisanya mitra semua. Yep. Cara ngurus mitra itu gimana? Atau cara untuk menawarkan, banyak kan nih orang sebenarnya pengen kemitraan juga kan. Caranya biar mitra itu tertarik tuh gimana? Nah yang waktu zaman Traveloka itu Mas, itu di Jakarta kan lagi ramainya Dear Butter tuh. Oke. Merek apa Crovel yang lain Dear Iya Butter. iya. Nah terus kan di dalam mall dia. Nah di Jogja ini udah menanti-nanti kapan Dear Butter Iya. launching di Jogja. Iya. Di Jogja udah masih ada nggak sih Mas Dear Butter? Dear Butter masih kayaknya Mas. Masih ya? Masih ada. Aku pernah lihat ya di Paku. terus. Jadi enaknya kalau kita buka bisnis yang udah tren, itu marketnya udah siap beli gitu Mas. Tinggal kita buka, dia udah datang gitu. Oke. Nah jadi kalau pas zamannya Traveloka itu banyak mitra yang pengen buka bisnis Crovel. Oke. Nah sementara kalau Dear Butter itu harga kemitraannya itu lumayan tinggi Mas. Nah terus kita launching dengan biaya lisensi cuma 3 juta untuk 3 tahun. Oh, berarti dulu kemitraannya Traveloka tuh 3 juta lisensi tok Mas, atau udah dapat booth segala macam? Untuk paket lengkapnya itu 10 juta Mas. Oh, paket lengkapnya 10 juta. Sudah dapat booth, peralatan dan bahan baku. Wah, lumayan ya Mas ya. Dan kebanyakan mitra itu datang langsung ke lokasi, cek nyobain produknya sendiri, ngelihat ramenya seperti apa, baru mereka putuskan untuk beli gitu Mas. Oke. Untuk bermitra. Berarti ada emang orang khusus di R&D produknya juga Mas? Ada. Kita ada bagian-bagiannya, sekarang ada business developmentnya. Oke. Terus yang khusus ngurusin mitra-mitra. Berarti bisa dibilang kalau emang mau di kemitraan atau di franchise kan memang produknya emang harus siap dulu ya Mas ya? Iya Mas. Jadi bisnis franchise ini kan dulu itu kita terhambat sama legalitas. Karena kalau franchise itu harus minimal berapa tahun usahanya, terus kalau nggak salah minimal 2 tahun, dan minimal punya 3 cabang pribadi, keuangannya profit dan lain-lain. Wah syaratnya panjang banget Mas. Sementara tren itu kalau aku perhatikan cuma 4 bulan Mas panasnya. Setelah 4 bulan, kalau di kuliner istilahnya itu honeymoon period. Nah itu udah hilang tuh. Nah kalau sementara kita harus nungguin 2 tahun, misalnya Traveloka 2021 sekarang baru boleh franchise, udah nggak ada yang mau franchise. Jadi kita nggak pakai istilah franchise, kemitraan tadi itu. Tapi sebelumnya Mas Irham pernah ikut kelas atau apa tentang franchise, kemitraan atau gitu nggak Mas? Pernah 2016 itu tentang franchise Mas. Jadi tahu tuh, wah ternyata ribet banget ya kalau franchise ya. Nah dari situ intinya, kalau abis itu belajar lagi di tempat lain, kalau kita mau kerjasama intinya suka sama suka gitu. Kalau sudah oke buat perjanjian udah selesai, dan ternyata ya semudah itu kok. Dan tidak seribet sama franchise ya Mas ya, karena franchise kan tadi bisa jadi pas trennya udah turun kita baru siap franchising, atau enggak ada memang udah keduluan orang yang ngejual. Betul.
Berarti sekarang untuk yang apa, yang Traveloka sendiri masih sisa berjalan berapa mas? Sekarang yang masih aktif di Semarang mas, Di Semarang. di Semarang. Yang lainnya di Jogja punya kita sendiri pun sudah tutup semua mas. Karena udah pembelinya udah nggak ada mas. Itu benar-benar 4 bulan mas? Atau gimana? Paling lama itu 8 bulan. 8 bulan. Mm-mm. Itu memang aku juga beli ke Traveloka mas, yang di Jalan Palagan. Karena kan ada tuh Oh iya iya Jalan iya. Palagan. Sebenarnya aku suka juga produknya. Cuman kalau misalnya dibilang nggak ada pembelinya lagi, aku tuh masih nyari sebenarnya mas. Karena anak-anakku tuh juga suka sama Traveloka. Cuman emang nggak tahu kenapa pas lagi lihat lagi loh, kok udah nggak ada. Karena ada soalnya di Jogja tuh beberapa langsung banyak kan mas. Iya betul. Di Jogja sendiri ada berapa mas yang kemarin? Kemarin tuh hampir 20 mas Di di Jogja. Jogja. Sebar sampai ke Bantul sana. Oke. Nah ini yang setelah coklat impian, nextnya akan ada selain gulai mewah. Kan gulai mewah kan yang bukan tren ya mas ya. Mm-mm. Cara besok buat buka kuliner yang tren lagi tuh, ada kepikiran lagi mas? Ada mas. Jadi biasanya tren itu kalau aku cermati ya mas, terjadi nanti habis Lebaran. Oke. Jadi ini bulan-bulan ini nih harusnya muncul nih Oh. apa yang lagi tren, karena tiap tahun biasanya ada trennya. Oke. Kayak beberapa tahun yang lalu itu boba, Oh. kayak simputang itu mas, dulu Iya iya ramenya iya. ngantrinya gimana Iya tuh. iya. Sekarang udah Iya iya. turun. Jadi pasarnya bukannya hilang tapi pindah ke tren yang lain. Oh. Karena anak muda sekarang ini cenderungnya pindah-pindah mas, Nggak loyal ya. nggak loyal. Customer loyal tuh ya contohnya yang tren kuliner yang ini, sate Pak Pong, Oh tradisional dan legend. legend kayak gitu. Iya iya iya. Kalau anak muda pasti pindah mas. Nah perkiraan Mas Irham trennya 2023 berarti ini ya? Iya. Apa tuh Mas perkiraannya? Kalau diperkirakan belum tahu ya mas. Tapi kalau kita lihat sekarang itu lagi rame mie-mian mas. Oh mie. Ada ramen, ada mie mie pedas, chili oil gitu-gitu ya. Berarti kemungkinannya ke sana lah Mas ya. Iya, kemungkinan besar ke sana sih. Dan sekarang lagi trennya tempat nongkrong yang ada view-nya. Oke, sama hidden gem. Hidden gem tuh lagi rame banget tuh. Karena aku lihat sekarang pada kayak ada tempat baru, masuk gang, jualnya juga rumahan. Tapi emang yang dicari tuh yang begitu, padahal kayak di rumah. Sebenarnya yang bikin tren naik itu konten mas. Oke. Dan sekarang semua customer kita itu konten kreator. Oke. Jadi Iya, selalu kalau soal rasa kuliner tuh nomor sekian. Tapi penampilannya dulu nomor 1 mas. Untuk Oke. dikontenin bagus nggak produknya, tempatnya gitu. Berarti emang dibilang penampilan juga penting ya Mas ya? Penting mas. Penting banget. Karena tadi aku garis bawain tadi Mas Irham bilang semua konsumen itu adalah konten kreator. Iya. Karena dia bisa dengan gampangnya sekarang nge-share di sosial medianya. Iya. Terus nge-tag temennya ngajak ke sana. Betul mas. Apalagi sekarang kalau Mas Irham sendiri pakai gunain marketingnya apa aja Mas? Kalau media yang dipakai sekarang kita Mas, Instagram. aku sambil nyobain ya Mas ya. Siap mas, boleh mas. Wah, Instagram terus? Instagram, TikTok, terus WhatsApp sama Google Maps. Oh, WhatsApp. Iya. WhatsApp pakai apa tuh Mas? Kalau WhatsApp kita masih belum pakai apa tuh pihak ketiganya itu mas. Jadi masih cuman sebagai customer service aja. Oh, belum pakai bot ya? Belum. Iya, Belum iya, pakai. iya. Tapi mau mengarah ke sana rencananya. Nah kebanyakan yang sering dilupakan pebisnis itu ini mas, Google Maps itu ternyata sosial media juga mas. Karena orang biasanya ngeliat review juga dari reviewnya Google Maps ya Mas ya? Iya, dia dari rumah mau datang ke tempat kita biasanya buka Google Maps dulu, rutenya lewat mana. Tapi dia keputusan terakhirnya biasanya ngeliat review. Nah Terus reviewnya itu, bagus enggak? Oke. Daripada buang-buang waktu ke sana gitu kan. Oke. Berarti penting. yang dilakukan Mas Irham untuk Google Map itu nge-review atau ada reward kalau nge-review di coklat
impian Mas. Iya, jadi kalau di awal-awal kita memang ngasih reward buat teman-teman yang mau nge-review, nanti bisa dapat satu produk gratis atau apa kayak gitu, Mas. Oke. Setelah itu udah kita bayarin organik aja. Kalau untuk Instagram sama TikTok saya kayak biasa aja Mas ya. Kayak biasa aja. Yang paling sering kita ngundang-ngundangin influencer gitu-gitu, Mas, buat ngeliput. Oke. Kadang-kadang juga nanti setelah dia ngeliput, ya sekarang karena tadi semua konsumen itu konten kreator, jadi pengen FYP juga, Mas. Jadi sebenarnya mereka bukan pengen nyobain produknya, pengen FYP kontennya gitu. Oke. Berarti bisa dibilang mereka berlomba-lomba untuk jadi FYP itu ya Mas sebenarnya. Iya, Mas. Itu kuncinya sekarang sih, Mas. Oke. Berarti kalau Mas Irham menggunakan micro influencer kebanyakan. Iya. Oke, berarti buat teman-teman yang kuliner ada salah satu alternatif juga kalau misalnya mungkin modalnya belum cukup buat makro, pakai mikro ya Mas ya. Betul, Mas. Gampang gak sih Mas ngumpulin mikro influencer tuh Mas? Awalnya juga tahun lalu tuh bulan Juni, Mas, kita baru tahu ternyata ada itu micro influencer itu, Mas, sebutannya. Jadi tiba-tiba omsetnya melejit es coklat. Sementara kita nggak udah bayar influencer. Akhirnya setelah dicek-cek, oh ternyata FYP TikTok. Apa sih FYP itu, baru kita cari tahu. Kita undang lah mbaknya itu, kita undang. Followernya waktu itu masih 4.000 apa 3.000 gitu, Mas. Tapi kok bisa datangin segitu banyak orang gitu. Dan yang orang datang ini akhirnya buat konten juga dan ada efek bola saljunya. Oh, karena kadang konten ini naik nih di FYP, aku bikin juga sebetulnya FYP. Iya, itu yang ya experience-nya itu sih, Mas. Iya. Karena sekarang tadi ya semua konsumen itu konten kreator dan kayaknya pengen jadi influencer juga. Iya, dan apalagi platform TikTok kan membuka itu ya, Mas, ke peluang kayak gitu. Beda sama Instagram, kayaknya yang udah followernya yang besar yang bakal lebih ini. Iya, aku lihat TikTok juga sekarang tuh salah satu alternatif yang oke juga. Sama yang baru tuh sekarang Twitter Mas. Twitter ini tuh baru tahu nih, Mas. Twitter tuh juga sekarang lagi oke lah. Nah, Mas Irham, ini buat karena ini udah mau 30 menit, ada nggak pesan-pesan buat teman yang nonton? Kira-kira kalau misalnya mau buka bisnis tren itu mesti gimana? Atau tips and triknya gimana? Silakan Mas Irham. Ya, jadi buat teman-teman yang baru mau mulai usaha, sebaiknya ikutin bisnis-bisnis yang memang udah ada pasarnya dulu. Jadi nggak terlalu butuh effort lebih. Terus pilih bisnis yang memang operasionalnya teman-teman bisa lakukan gitu ya. Jadi nggak usah rekrut karyawan dulu dan lain-lain. Kemudian sering-sering update di sosial media, apa yang lagi rame dan lain-lain. Terakhir ya jangan menyerah. Jadi begitu udah jalanin bisnis, yakin aja apapun yang dilakukan itu pasti ada hasilnya gitu. Gitu mungkin Mas Arif. Termasuk Mas Irham sendiri perjalanan dari 2010 baru menikmati di 2000 berapa? 2021 Mas. Wah 11 tahun. Makasih banyak Mas Irham. Sukses Sama-sama, terus Mas Arif. buat coklat impiannya, gulai mewah, sama satu lagi Bilsek. Semoga lancar semuanya, barokah, sehat-sehat terusnya. Amin. Sekian episode Kulkas kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.